Time for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan program Special Talk Show. Program ini akan membahas perkembangan aksi dan solusi seputar lingkungan, menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Special Talk Show hanya di www.greenradioline.id. Selamat mendengarkan. Oke, selamat sore sahabat Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Selamat sore semuanya, senang sekali saya Rafdal Mudali bisa kembali menyapa Anda dalam edisi kali ini Special Talk Show bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan praktisi perencanaan wilayah kota ya. Nah, pasti sahabat Green dimanapun Anda berada penasaran, kita bakalan bahas tema apa? Soal urban, soal Kota Pekanbaru tentunya. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar terkait dengan topik kita pada sore hari ini, Special Talk Show ini terselenggara berkat kolaborasi hijau antara Green Radio Line dan Info PKU. Jadi sahabat Green nanti bisa mendengarkan kita melalui live streaming di www.greenradioline.id atau juga nanti bisa menyaksikan kita di live streaming YouTube di pencarian Info PKU. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, baik. Warga Kota Pekanbaru, para kaula muda, milenial, Gen Z, dan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Hari ini kita bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, bersama juga dengan praktisi atau expert di soal perencanaan kota, akan berbicara tentang Pekanbaru minim ruang terbuka hijau. Pemerintah di mana? Tanda tanya. Nah, kita tahu bahwa perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru kita apresiasi tentunya ya, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi jasa, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian ruang terbuka hijau itu juga menjadi salah satu prioritas yang diusahakan oleh pemerintah supaya kota ini lebih hijau, kota ini lebih pro lingkungan dan pro iklim. Apalagi dunia dan nasional hari ini sudah berbicara tentang COP ya, bagaimana pemimpin-pemimpin dunia bertemu, merumuskan kebijakan bersepakat untuk menurunkan suhu bumi dari perubahan iklim ya. Nah, adanya RTH ini salah satunya aspek penting untuk bisa membuat Pekanbaru lebih sejuk, menurunkan suhu, reservoir air, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Green, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau, nah ini tentu saja didasarkan dari Undang-Undang tahun 2007 nomor 26 tentang penataan ruang dan juga dikerucutkan atau spesifikkan lagi di Peraturan Menteri ATR BPN ya nomor 14 tahun 2002 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH. Nah, kita mau tanya, kita ingin ke DLHK dulu. Bu Rima Septisa, fungsional pengendali dampak lingkungan DLHK Kota Pekanbaru. Ini kalau kita lihat secara gamblang gitu, nampaknya Pekanbaru ini masih minim dengan ketersediaan ruang terbuka hijau. Seperti apa tanggapan pemerintah? Ya memang kita melihatnya kalau dari secara umumnya memang kalau untuk ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru masih minim ya Pak, masih jauh dari target ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang bahwa memang idealnya kita kota dengan tipikal kota itu minimal 30% dari luas wilayah Kota Pekanbaru. Namun untuk saat ini kondisi Pekanbaru saja belum mencapai 10% dari ketentuan untuk RTH publiknya sendiri gitu ya. Berapa persen yang sekarang ketersediaan? Kalau kita petakan delineasinya itu sekitar baru 4% Pak. 4%. 4%. Dari total luas wilayah 632 km persegi sekian ya? Betul Pak.
Ini kenapa kok masih terbilang minim nih? Apa tantangannya? Apa problemnya, Bu? Eh, sebab apa yang bahwa pertama itu Pemko tidak mempunyai lahan ya, lahan khusus ya untuk bisa dialokasikan untuk RTH. Yang Ketersediaan kedua, lahan ya? ketersediaan lahan Oke. yang milik Pemko Kota Pekanbaru sendiri. Yang kedua, eh, terbatasnya anggaran ya untuk pengadaan RTH publik. Kemudian yang ketiga, ketika pun ada lahan, kadang untuk mengkonversinya menjadi ruang terbuka hijau banyak eh, halangannya juga gitu, karena terkait dengan harga juga, terkait dengan lokasinya, apa Hmm. kestrategisan lokasinya gitu. Jadi itu mempunyai eh, ya tantangan sendiri lah bagi Kota Pekanbaru, apalagi memang Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya mempunyai apa ya harapan atau target itu satu kecamatan itu punya satu RTH, taman kota atau RTH taman seperti kota. itu, Oke. taman kota. Cuma sampai Oke. sekarang memang belum bisa terrealisasi sampai saat ini. Tapi sebetulnya Gitu. juga mungkin masyarakat Kota Pekanbaru ya mungkin secara persepsi atau secara aktual melihat bahwa kita punya ruang RTH seperti di Jalan Jenderal Sudirman ya, terus di Hmm. Tugu Integritas. Nah, itu dianggap sebagai dua simbol RTH yang dimiliki oleh Ya, Kota Pekanbaru. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara ruang terbuka hijau dalam aspek peraturan itu lebih luas lagi sebenarnya. Ada iya, taman dalam skala kota, kelurahan, RT, bahkan sampai RT kalau saya tidak salah ya. Itu ya, harus ada ketentuan diatur ya secara spesifik di Permen 14 2022 itu luasnya seperti apa, vegetasinya seperti apa, infrastruktur yang harus ada itu seperti apa. Nah, kita ingin tahu Bu Rima, sebetulnya dalam rencana tata ruang kita apakah sudah diprioritaskan pembangunan RTH ini? kalau di kita Perda 7 tahun Ya, 2020 tentang RT Kota RT. Pekanbaru 2020-2040 itu memang sudah ada untuk memplotting minimal 30% dari wilayah Kota Pekanbaru. Hmm. Cuman kembali lagi tadi ke tiga kendala yang tadi saya sebutkan tadi gitu ya, terutama dalam terkait dengan eh, anggaran dalam kondisi yang beberapa tahun belakangan ini itu menjadi eh, belum bergerak istilahnya untuk Hmm. pengadaan RTH baru gitu, baru baru sebatas untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaannya saja. Berarti dari sisi perencanaannya sudah di Ada, apa ya? sudah Sudah ada, di sudah sudah diplotting, sudah sudah diplotting, diplotting ya. sudah. Berarti ini tinggal lagi bagaimana mengimplementasikan atau menjawab tiga tantangan tadi, masalah tadi ya. Iya, Oke, baik. Nah, jadi sahabat Green, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rima tadi ya, bahwa dari sisi perencanaan di Perda tahun 2020 tentang RT RWP kota secara detail perencanaan sebetulnya sudah di plotting ada. Nah, hanya saja tantangannya bagaimana tantangan anggaran, tantangan kawasan, lahan dan sebagainya. Nah, kita ingin dengar dari perspektif praktisi ya atau akademisi yang expert di soal rencana atau penataan ruang gitu. Sebetulnya kalau melihat secara keseluruhan, Mas Kuku, seperti apa nih soal RTH di Kota Pekanbaru ini? Baik Pak Jali, terima kasih. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan Bu Rima ya, ada beberapa poin. Kita melihatnya RTH ini dalam skala yang luas, kemudian Hmm, juga skala yang lebih rinci lagi gitu. iya. Nah tadi disinggung Permen ATR 14 2022 itu sebenarnya eh, lebih menyederhanakan tipologi RTH dibanding pada Permen ATR yang 2008 ya 5 Iya. 2008. Jadi kalau yang sekarang ini tipologi RTH untuk mencapai proporsi 20% RTH Iya. publik kemudian 10% RTH privat itu lebih mudah gitu. Karena di tipologi itu dibagi yang pertama tadi terkait dengan zona atau kawasan yang memang berfungsi sebagai RTH gitu. Itu dari rimba kota atau dulu hutan kota kita menyebutnya. Dari rimba kota, kemudian taman kota, ada taman kecamatan, taman Iya. kelurahan hingga taman RT RW tadi. Nah, itu yang pemakaman jalur hijau itu masuk ke Betul. zona RTH. Iya. Nah, yang kedua
itu terkait dengan tipologi kawasan yang berfungsi RTH gitu. Kalau dulu ini tidak diatur Pak di proporsi itu. Kalau sekarang diatur gitu. Artinya cagar budaya, kemudian perlindungan setempat, kemudian kawasan-kawasan yang lain yang perkebunan termasuk pertanian tanaman pangan itu bisa dimasukkan dalam proporsi hitungan itu meskipun secara tata ruang pola ruangnya dia kawasan budidaya gitu. Tapi secara perhitungan dia masuk tuh di perhitungan RTH. Nah, ya kemudian yang ketiga itu ada namanya objek ruang yang berfungsi RTH gitu. Nah, objek ruang yang berfungsi RTH itu meliputi objek ruang bangunan, objek ruang kafling dan ruang terbuka biru. Nah, disitulah bisa RTH itu kita lihat dalam perspektif yang lebih kecil gitu. Artinya kalau kita melihat objek ruang RTH dalam bangunan, artinya kayak rooftop itu bisa menjadi bagian dari penyediaan RTH itu sendiri. Kemudian juga kafling juga tidak hanya pada perumahan, permukiman, juga pada area-area perdagangan jasa, perkantoran dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian penyumbang dalam penyediaan RTH dalam skala yang mungkin kalau kita gambarkan memang biasanya tidak akan tergambarkan itu Pak di pola ruang karena itu pengaturannya kalau kita tata ruang kita mengenal di pengaturan zonasinya. Jadi di situ ada namanya zoning text. Jadi di situlah ada justifikasi terhadap berapa persen RTH yang harus disediakan pada kawasan-kawasan tersebut. Nah, yang terakhir itu RTB, itu ruang terbuka biru. Nah, ruang terbuka biru itu meliputi badan air itu, ada sungai, waduk dan sebagainya. Jadi kalau itu kita kontekstualkan kemudian di Kota Pekanbaru yang sudah memiliki Perda 7 2020 tentu sebenarnya dan seharusnya memang proporsi 20% tadi sudah tercapai ya, sudah artinya sudah tertuang di dalam rencana. Nah, cuman tadi kembali lagi gitu, tata ruang ini harus didetailkan lagi turunannya menjadi rencana detail tata ruang. Nah, di rencana detail tata ruang itulah RTH yang tadi disampaikan di Permenaker 14 itu baru bisa digambarkan dalam skala 1:5.000. Nah, makanya tentu RJTR itu bisa juga menjadi bagian yang memberikan input terhadap evaluasi RT/RW-nya gitu. Nah, ketika nanti RT/RW-nya ada evaluasi atau revisi, maksud kami ada revisi, maka salah satu input dari revisi itu adalah produk RJTR itu sendiri yang menyampaikan bahwa RTH-nya ternyata bisa gitu, dalam skala kecamatan, ada skala kelurahan dan sebagainya. Termasuk ini Pak, mungkin satu isu yang mungkin saat ini belum bisa terimplementasi dengan baik itu ada RTH yang terintegrasi itu. RTH terintegrasi ini biasanya dia bisa terintegrasi pada fasos-fasum gitu. Area posyandu gitu, area depannya itu bisa digambarkan. Iya, kemudian pada area-area masjid, kemudian area-area fasilitas perkantoran pemerintah, itu kantor lurah dan sebagainya. Sebenarnya itu diatur juga untuk bisa menyediakan RTH dalam skala pelayanan yang lebih kecil lagi. Mungkin itu Pak sedikit memberikan perspektif RTH yang kita hubungkan dengan tata ruang itu sendiri. Oke, sebentar Mas Kuku, saya ingin masih kalau kita dalam konteks ingin menyelesaikan masalah dalam konteks perencanaan nih, kebijakan perencanaan. Tadi Anda sebutkan bahwa harus ada usaha yang lebih detail lagi dalam konsep tata ruang ya, supaya betul-betul tergambarkan. Itu artinya itu bukan proses yang sulit atau mudah atau seperti apa? Secara kebijakan. Ya, sebenarnya RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan turunan dari RT/RW itu sebagai amanah ya, sebenarnya amanah dari RT/RW itu sendiri. Gitu. Jadi di RT/RW itu sebenarnya di dalam ketentuan pemanfaatan ruang ataupun di dalam indikasi pemanfaatan ruangnya itu sudah menyebutkan itu mana-mana kawasan yang menjadi prioritas untuk didetailkan. Apakah dia kawasan strategis atau kawasan apa dan segala macamnya. Nah, dari situ maka amanah itu dijalankan dalam rencana detail. Nah, di rencana detail inilah karena skalanya memang sudah detail 1:5.000, maka apa-apa yang menjadi amanah dari pedoman RDTR itu harus dilakukan gitu. Kalau pertanyaannya apakah itu sesuatu yang sulit secara proses, sebenarnya tingkat tantangannya sebenarnya di tadi yang disampaikan Bu Rima tadi.
kita pernah menyusun misalnya ADTR gitu. Nah, ketika kita menyampaikan itu dalam forum di tingkat kelurahan antara RT dan RW gitu, dan ketersediaan lahan itu Pak yang biasanya memang hampir dipastikan benturannya di tidak situ ada. ya. Iya, kecuali pemakaman Pak. Jadi pemakaman ini cenderung lebih mudah untuk ketersediaannya daripada yang bersifat taman-taman tadi gitu. Taman kecamatan, taman kelurahan itu agak lebih sedikit sulit karena memang lahannya tidak ada gitu. Tapi salah satu bentuk yang bisa dilakukan di dalam perencanaan itu ya tadi terintegrasi itu. Nah, dengan RTH terintegrasi tadilah maka apa-apa yang menjadi tantangan misalnya terkait ketersediaan itu bisa terjawab disisipkan. ya. Okay. Iya, tapi memang jumlahnya tidak akan signifikan, tetapi kita pernah diskusi dengan ATR juga, dan itu memang bisa dilakukan itu untuk mendapatkan RTH yang dalam persentase ataupun dalam implementasi green-nya memang terwujud gitu dalam bentuk vegetasi, taman dan sebagainya. Di samping melakukan upaya terintegrasi yang Anda sebutkan tadi, itu apakah juga nanti itu kan artinya sudah secara faktual sudah terjadi tumpang tindih begitu. Artinya fungsi kawasan itu sudah tidak pada konteks idealnya lagi gitu. Apakah harus dilakukan relokasi, integrasi, atau selain integrasi itu apa? Apakah perlu direlokasi atau seperti apa? Baik, jadi kalau konteks relokasi itu bisa dilakukan. Yang pertama, misalnya terkait dengan penyediaan RTH, apabila gitu itu direncanakan pada area yang memang menjadi perlindungan, gitu, perlindungan dalam tata ruang. Kita ambil contoh misalnya perlindungan setempat nih, ada sempadan sungai. Nah, sempadan sungai itu ternyata ada bangunan-bangunan yang memang secara status kepemilikan tidak ada gitu. Nah, itu menjadi peluang sebenarnya, ya menjadi celah untuk nanti bisa disediakan pada area tersebut. Artinya bisa diidentifikasi kan? Oh, bisa, sangat bisa. Oke, baik. Itu sahabat Green ya, sedikit banyak dari konteks kebijakan perencanaan ya. Karena itu perlu clear dulu ya. Karena di situ hulunya. Karena kalau tidak clear, maka implementasinya juga akan sulit. Nah, saya ingin masuk, mungkin kita ikuti ya apa yang kemudian jadi perhatian masyarakat kota soal bagaimana sebuah tata ruang sudah ada, sudah terbentuk, lalu apakah tata ruang itu sudah memenuhi konsep-konsep ideal seperti tutupan, vegetasinya, infrastrukturnya, luasnya, areal, dan segala macam. Saya ingin tanya ke Bu Rima, dari RTH yang hari ini ada, apakah itu sudah sesuai dengan kualifikasi RTH yang ideal? Secara umum sudah, Pak. Secara umum sudah ya? Secara umum sudah. Apa saja yang unsurnya yang mesti terpenuhi, Bu Rima? Mungkin boleh dielaborasi biar sahabat Green juga tahu seperti apa. Ya, luasannya, vegetasinya, seperti itu. Karena kan kalau di DLHK sendiri untuk pengelolaan RTH ini diampu oleh bidang pertamanan. Nah, itu memang khusus hanya untuk pengelolaan taman dan jalur hijau, yang terutama yang pemerintah kota sendiri yang di lahan Pemko sendiri seperti itu. Oke, baik. Iya. Kalau dari sisi artinya apa ya? Dari fungsi selama ini kalau kita lihat kan kalau RTH yang sudah ada itu kayak semacam jadi sebatas zona rekreasi gitu ya, karena mungkin Pekanbaru sangat minim sekali ruang rehat sejenak lah bagi publik untuk menikmati hijaunya kota gitu. Nah, itu seperti apa kemudian DLHK mensiasati RTH itu agar jadi lebih modern gitu, Bu? Ya, sekarang kita juga sudah menjajaki, Pak, untuk memasukkan unsur misalnya pengadaan WiFi untuk taman kota. Kemudian juga sudah ada di 2 RTH kita di yang di depan Wali Kota Lama itu untuk taman digital gitu ya, untuk literasi masyarakat gitu. Hal seperti itu yang agar tidak sekedar menjadi taman
rekreasi, taman bermain saja gitu, tapi juga taman edukasi bagi masyarakat sehingga masyarakat juga tertarik gitu. Dan di situ lagi tantangannya bahwa semakin banyak masyarakat yang mungkin mendatangi taman kota itu, tantangannya adalah tentu kita perlu kerjasama gitu dengan masyarakat yang datang itu untuk ya, pemeliharaan, perawatan, sehingga jadi sama-sama gitu. Jadi taman itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, juga masyarakat dengan kesadarannya sendiri memelihara keberadaan dari taman-taman kota tersebut gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau untuk jumlahnya sendiri antara RTH publik sama privat itu berapa banyak? Kalau privat itu sendiri kami memang tidak ada punya pendataan khusus, Pak. Hanya untuk RTH yang memang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru sendiri. Ada tantangan tersendiri bagi Pemko juga. Untuk privat ini sendiri dalam regulasi perizinan gitu, dalam salah satunya klausul dalam dokumen lingkungan itu sudah ada kewajiban gitu ya bagi private sektor untuk mengalokasikan 10% dari lahannya untuk ruang terbuka hijau gitu. Nah, dari sini perlunya apa ya, komitmen juga gitu dari pihak private sector ini agar mereka betul-betul untuk bisa mengalokasikan lahannya gitu ya untuk membackup lah untuk bersama-sama untuk ketersediaan RTH di Kota Pekanbaru itu, Pak. Oke, baik. Kalau dari Mas Kuku seperti apa? Kalau kita bicara tentang fungsi, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran RTH itu. Nah, dari RTH yang sudah ada, apakah menurut Anda itu sudah cukup memberikan ruang rehat sejenak bagi masyarakat kota urban? Baik, jadi berbicara tentang fungsi ya, sebenarnya fungsi RTH yang mungkin tadi yang disampaikan itu cenderungnya lebih kepada fungsi sosial budaya atau fungsi terkait dengan ekonomis ya, karena kan ada beberapa RTH yang memang bisa dipakai untuk fungsi secara ekonomis, itu bisa memiliki nilai ekonomis gitu. Kemudian yang sosial budaya kayak tadi yang mungkin disampaikan terkait dengan tempat interaksinya itu ada misalnya taman kota dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau berbicara fungsi RTH tadi, sebenarnya kita harus lebih luas lagi itu Pak untuk melihat perspektifnya gitu. Karena RTH banyak fungsinya dari ekologi, kemudian dari resapan air, termasuk estetika dan penanggulangan bencana gitu. Yang tadi misalnya kita sampaikan di sempadan sungai tadi itu juga bisa menjadi bagian dari fungsi RTH itu sendiri. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan apakah itu cukup gitu di Kota Pekanbaru terkait dengan fungsi-fungsi yang mungkin hanya sebatas pada fungsi sosial budaya atau fungsi ekonomis tadi, kami rasa kebutuhan RTH masih sangat kurang ya secara fungsi untuk bisa melayani masyarakat. Artinya bahwa pelayanan RTH itu sendiri tentu memiliki lingkup pelayanan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya pada area taruhlah di kawasan pinggiran gitu atau di sekitar Panam dan sekitarnya kita menyebutnya misalnya kawasan urban peri itu kawasan tepi atau pinggiran kota gitu. Nah itu tentu mereka untuk mendapatkan pelayanan RTH tentu tidak bisa di area sekitar situ gitu. Mungkin hanya bisa di stadion dan sebagainya gitu. Tetapi maksud kami bahwa pemerataan terhadap pelayanan RTH itu yang kami rasa masih cukup kurang gitu dalam melayani pemenuhan RTH dalam fungsi yang tadi ada sosial budaya dan ekonomis. Itu mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk membangun sebuah RTH yang ideal, seberapa mahal atau seberapa murah sebetulnya, Mas Gugu? Atau seberapa besar kemudian harus menyita budget atau keuangan pemerintahan gitu? Kalau sebenarnya kalau jadi di dalam leading sektornya dalam penyediaan RTH sebenarnya kan tidak hanya pemerintah kota saja gitu. Artinya peran swasta gitu dalam arti bahwa adanya pihak-pihak swasta atau investor yang ada di Kota Pekanbaru itu juga menjadi bagian yang seharusnya memiliki kewajiban di dalam penyediaan RTH itu sendiri. Permasalahannya hanya mungkin lebih kepada pengaturan
penyediaannya saja gitu dari leading sektor yang sudah ada gitu. Nah, kemudian yang kedua, instrumen yang mungkin bisa dipergunakan di dalam penyediaan RTH itu adalah terkait dengan insentif dan disinsentif itu yang bisa diatur di dalam penyediaan RTH itu sendiri gitu. Artinya bisa saja nanti di dalam pengaturan insentif maupun disinsentif itu menjadi sebuah peraturan tersendiri itu, misalnya terkait dengan Perwako itu insentif dan disinsentif tata ruang. Nah, di dalamnya mungkin bisa diatur gitu lebih rinci gitu terkait dengan penyediaan RTH itu sendiri. Bisa saja nanti yang sektor swasta yang mau menyediakan RTH ada insentif tertentu gitu, misalnya terkait dengan promosi investasinya gitu, usahanya dan sebagainya. Itu merupakan celah-celah atau terobosan yang mungkin bisa dilakukan gitu untuk bisa penyediaan semacam membangun stimulasi pada dunia usaha ya atau swasta untuk untuk kemudian join pada proyek-proyek ruang terbuka hijau gitu ya. Benar, kita benar. Mau tanya langsung ke pemerintah, sejauh mana upaya-upaya kemitraan, kolaborasi dengan dunia usaha atau private sektor dalam pemerataan dan pemanfaatan RTH, Ibu? Untuk private sector sendiri, kita udah bermitra juga dengan Bank BRI, kemudian dengan PLN, kemudian kemarin terakhir dengan Awal Bros terkait untuk support jalur-jalur hijau dan juga taman gitu, seperti itu Pak gitu. Hanya saja mungkin memang belum, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kuku, belum merata mungkin ya, merata. Mungkin masih tersentral di pusat kota, katakanlah seperti itu, sehingga mungkin di daerah-daerah pinggiran mungkin belum dirasakan manfaat keberfungsian untuk taman kota ini bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Mungkin ini juga tantangan bagi Kota Pekanbaru juga, bagaimana ke depannya nanti bisa lebih dengan misalnya sudah ditetapkan RDTR Kota Pekanbaru, ini kita sudah menyusun ya. Dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah ada yang disusun RDTR kecamatannya. Hanya saja memang mungkin belum ditetapkan karena masih dalam proses KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Sehingga nanti kalau sudah ditetapkan mungkin bisa lebih punya kekuatan mungkin ya untuk lebih bergerak lagi gitu ya, maksudnya semangat untuk lebih memetakan per kecamatannya seperti apa RTH ini gitu. Oke. Baik, Mas Kuku dan Ibu Rima, kita rehat sejenak, nanti kita masuk segmen kedua. Seperti apa kemudian kita juga harus tidak lupa untuk bagaimana mengajak masyarakat itu berpartisipasi, bagaimana mengajak masyarakat bahwa isu lingkungan, isu kota hijau, isu kreativitas dan modern. Apalagi hari ini kita beberapa sektor pembangunan itu melibatkan kaum milenial ya, yang yang kreatif, yang inovatif. Nah, bagaimana kemudian ke depan agenda RTH ini juga bisa berjalin kelindan gitu dengan kepentingan anak muda dan dunia kreativitas. Nanti kita akan bahas di sesi kedua juga bersama nanti Pak Kadis. Sahabat Green, jangan kemana-mana. Spesial talk show bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru akan segera kembali selepas pariwara berikut. Digital Green Radio Line, Eco Lifestyle. Oke, baik sahabat Green, Anda kembali mendengarkan spesial talk show Pekanbaru Minim RTH Pemerintah di mana? Spesial talk show berkolaborasi dengan Green Radio Line dan Info PKU. Dan Anda bisa mendengarkan langsung live streaming di akun ataupun di akun YouTube Info PKU dengan pencarian Info PKU. Dan juga Anda bisa mendengarkan secara streaming ya di www.greenradioline.id. Selamat menyaksikan. Oke, tadi di sesi pertama kita sudah bicara ruang terbuka hijau dari sisi kebijakan ya. Kita harus mengatakan bahwa dari dalam konteks penyediaan atau kebijakan RTH ini masih terbilang lemah begitu, masih belum kuat dan proporsional gitu ya. Itu terlihat dari yang masih 4% ya dari total wilayah Kota Pekanbaru. Sementara kita tahu fungsi dari RTH ini
banyak sekali ya dari sisi ekologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya gitu. Dan sebetulnya kalau kita mereplikasi beberapa contoh di kota-kota besar yang sudah ada itu kan banyak sekali ya. Sebut saja Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Malang, atau DKI Jakarta. Nah, artinya memang bisa dan artinya itu bisa diamati, tiru dan modifikasi begitu kan. Karena memang RTH ini sangat penting sekali ya, bahwa ketiadaan RTH ini tentu apa ya disayangkan sekali oleh para milenial, anak muda gitu kan, yang mungkin gimana sih RTH Ketatkan Baru kok ini, kalaupun ada mungkin belum memenuhi standar-standar seperti yang mereka inginkan gitu kan, untuk mendukung passion, interaksi sosial, gerakan dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu nih Bu, langkah konkret yang ingin dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, karena kita juga disaksikan ya oleh para milenial atau generasi muda, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya ingin ke DLH Ketatkan Baru. Ke depan itu, di tahun 2024 dan seterusnya. Apa strateginya supaya eh, apa ya realisasi dari RTH ini cepat dan merata begitu? Ya, itu melalui yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa kita sekarang ini sedang menggesa untuk RDTR Kota Pekanbaru Ya, di beberapa kecamatan gitu ya, dari tahun beberapa tahun lalu sudah kita gesa untuk penyusunannya, sehingga dengan adanya RDTR itu kita bisa memastikan lagi nih alokasi lahan untuk RTH, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mungkin untuk RTH yang sudah ada saat ini mungkin akan dioptimalkan lagi ya, terutama untuk tematik-tematik seperti yang Pak Gali sampaikan tadi, mungkin milenial ataupun mungkin ada temanya lansia atau untuk disabilitas seperti itu. Nah, itu juga sudah dalam tahap perencanaan ya, untuk kita mulai mengaplikasikan nih RTH mana yang mungkin cocok dengan tematik tertentu seperti itu gitu. Harapannya memang RTH di Pekanbaru ini bisalah seperti misalnya RTH di Bandung ataupun di Surabaya misalnya, kalau yang milenial bisa misalnya skateboard gitu ya, main ya, seperti itu di taman, sehingga mereka ataupun mereka bisa selain misalnya tadi saya bilang walaupun kita sudah merencanakan wifi gitu ya, mungkin tidak sekedar wifi tapi mungkin ya, juga ada tempat duduk atau ruang mungkin bisa nyambi ngerjakan tugas atau seperti apa, sehingga ya. masyarakat bisa stay di sana bareng beberapa jam misalnya seperti itu, dengan kondisi yang fresh ya, dengan RTH-RTH yang ada di Oke. Pekanbaru. Nah, apa seperti itu. Jadi setidaknya kalau skala prioritas untuk penambahan RTH pasti selalu ada ya. Cuman memang kita selalu dihadapi dengan masalah anggaran gitu ya. Sehingga kita lebih mengoptimalkan RTH yang sudah ada dulu seperti itu Pak, meta konsepnya. Mungkin juga nggak boleh lupa mengajak generasi muda untuk terlibat ini, Bu, dalam diskusi-diskusi konsep RTH gitu. Apakah ada sejauh ini? Ada ruang itu? Kalau dari kita sendiri belum sih Pak untuk Hmm. mengedukasi ataupun mengajak sharing atau seperti itu, mungkin dalam tataran untuk khusus milenial itu belum ada. Karena ini penting sekali ya, bagaimana kita menempatkan apa ya, bahwa anak muda kita ini kan punya ide ya, punya konsep, punya gagasan. Nah, apalagi kalau memang ada ruangnya, nah ini mungkin bisa lebih mendorong partisipasi dan kepercayaan publik gitu kepada pemerintah tentang RTH ini ya. Oke, kalau dari Mas Kuku gimana Mas Kuku? Baik, jadi sebenarnya ini konteksnya lebih ke apa? Karena di Permen ATR itu kan Ya. penyediaan dan pemanfaatan gitu. Jadi mungkin ke pemanfaatannya dulu. Jadi sebenarnya eh, implementasi dari pemanfaatan RTH ataupun penyediaan itu bisa dilakukan itu, tidak hanya bergantung itu pada pemerintah kota saja gitu. Hmm. Artinya eh, kampus, kemudian sekolah-sekolah, kemudian organisasi-organisasi swadaya masyarakat atau LSM dan sebagainya itu bisa menjadi Ya. bagian gitu, termasuk masyarakat setempat itu. Mulai dari hal-hal yang sederhana, kalau kita ngikutin sebenarnya kebijakan tata ruang, sebenarnya kan
sudah diatur itu terkait dengan penyedia KDH ya, koefisien dasar hijaunya untuk masing-masing kafling dan sebagainya. Nah, mulai dari situ dulu, artinya dari mulai menyediakan tanaman atau vegetasi misalnya gitu. Lalu mungkin dalam konteks yang lebih luas, misalnya gerakan di kampus-kampus itu secara tematik untuk bisa menanam tidak hanya pada kampusnya, lalu pada jalur hijau misalnya pada sepanjang jalan yang ingin dijadikan percontohan misalnya terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH yang baik itu sudah bisa dilakukan gitu. Artinya memang pada dasarnya kita tidak bisa gitu menggantungkan sepenuhnya gitu pada pemerintah kota gitu terkait dengan penyediaan pemanfaatan RTH, apalagi itu yang sifatnya memang menjadi dasar itu terkait dengan penyediaan RTH private-nya gitu. Jadi kalau kami berpikir bahwa dengan regulasi yang sudah ada tinggal didorong saja gitu agar masyarakat dalam masyarakat luas itu bisa dari kampus, sekolah dan sebagainya itu bisa berkontribusi di dalam penyediaan dan pembuatan RTH. Tapi memang kalau untuk RTH tertentu yang memang secara fasilitas itu memang harus disediakan, memang itu menjadi bagian penting yang bisa pemerintah atau swasta bisa berkontribusi di situ. Itu tadi disampaikan sebenarnya dana-dana CSR dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas-fasilitas pada RTH. Jadi lebih ke pemanfaatan RTH apa yang ingin dikonsepkan gitu. Kami pikir seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu yang jadi PR ke depan ya buat pemerintah, dan gimana kolaborasi kemitraan itu didorong ya. Karena memang RTH ini kan belum jadi mungkin barangkali belum jadi isu bersama ya antara pemerintah atau pihak kampus atau dunia usaha. Mungkin kepentingannya masih sifat parsial dan sepotong-sepotong begitu ya. Jadi belum terasa kemudian efeknya. Dan ini juga sebetulnya menyangkut dari visi utama dari wali kota ya, karena memang kalau kita lihat beberapa contoh di tempat lain ya, kalau kemudian pemimpin kotanya itu punya satu ciri khas ingin membangun ini, maka itu biasanya eksekusinya cepat gitu. Nah, jadi di konteks Kota Pekanbaru itu setidaknya mungkin bisa jadi ukuran bahwa RTH mungkin belum menjadi mainstreaming dari pikiran pemerintah. Nah, sehingga itu bisa secara hari ini kan generasi muda kita bisa baca itu secara politik. Nah, saya ingin tanya ke DLHK Kota Pekanbaru. Ini kan kita dilanda problem yang bertubi-tubi nih, Bu Rima ya. Artinya persoalan sampah, persoalan banjir, atau mungkin kalau nggak ingin disebut banjir atau genangan gitu ya. Atau tambah lagi ketidaksediaan RTH begitu kan. Artinya kan jadi akumulasi begitu. Dan tentu kita tidak ingin bahwa ini jadi kekecewaan masyarakat bahwa di setiap sudut muncul problem nih gitu. Problem sampah nggak selesai, problem banjir nggak selesai, dan RTH juga minim gitu. Nah, saya ingin kita ingin kasih kesempatan lah pemerintah untuk meneguhkan komitmennya. Seperti apa kemudian apakah ada ruang-ruang khusus, Ibu, yang nanti diberikan agar anak muda atau partisipasi masyarakat dalam khususnya mungkin rencana detail tata ruang itu. Jadi ada ruang untuk melibatkan komponen yang lebih banyak gitu. Gimana? Kalau bicara komitmen, Pak, pemerintah Kota Pekanbaru ya, pada prinsipnya kalau dalam kita lihat RPJMD, itu memang sudah tertera bahwa salah satu indikator kinerja wali kota, yang pertama tadi yang Pak sampaikan tadi, itu memang sudah ada untuk pelayanan persampahannya. Kemudian untuk lingkungan hidup itu kita indeks kinerja wali kota salah satu adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup itu diurai lagi ya, terdiri dari indeks kualitas air, udara, dan juga tutupan lahan. Nah, berbicara tentang tutupan lahan ini, disitulah peran RTH tadi gitu ya, meningkatkan. Jadi memang semakin besar RTH itu, semakin besar luasan RTH itu, maka akan meningkatkan nilai indeks kualitas tutupan lahan Kota Pekanbaru sendiri gitu ya.
Tapi tidak hanya RTH saja gitu, faktor-faktor lain untuk perhitungan tutupan indeks kualitas tutupan lahan itu juga ada faktor-faktor lain seperti itu. Jadi memang kalau komitmen secara Jadi serius ya, serius nih ya sudah Ulima ya, pemerintah ya. gitu ya. Sudah serius, Oke. sudah dalam indikator kinerja utama pemerintah wali kota. Dan memang ketika kita mengeksekusi banyak faktor lah mungkin yang menyebabkan kendala-kendala sehingga ya masalah persampahan, kemudian banjir gitu ya. Dan saya pun sebagai masyarakat Pekanbaru juga memang miris sendiri gitu ya melihat Kota Pekanbaru dalam kondisi seperti ini gitu ya. Namun memang untuk percepatan perubahan itu memang selalu dilakukan di pemerintah Kota Pekanbaru terhadap persampahan juga, kemudian banjir mungkin tidak serta-merta bisa langsung teratasi semua ya Pak ya, termasuk dengan RTH ini gitu ya. Makanya untuk kedepannya kalau secara komitmen dari pimpinan sendiri Pak Wali Kota sudah komit juga untuk bisa menuntaskan persoalan yang ada di Pekanbaru. Kemudian juga terkait RTH tadi, kalau untuk segi perencanaan tata ruang itu terkait dengan dari RTH tadi, untuk secara langsung dalam perencanaan gitu ya, dalam perencanaan juga kita melibatkan di sini Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Nah di situ juga dalam forum-forum perencanaan itu untuk organisasi-organisasi katakanlah walhi dan juga lain-lainnya juga dilibatkan terutama dalam publik seperti itu. Oke. Mungkin bagi pemerintah ya, mungkin dalam persepsi dan pikiran masyarakat perlu ya, pemerintah itu mungkin dalam bayangan publik ya, punya tim percepatan pembangunan yang diisi oleh anak-anak muda yang punya background ilmu yang relevan untuk memajukan kota gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di beberapa kota maju ya, itu memang ada tim ahli percepatan pembangunan yang memang itu nomenklaturnya di luar nomenklatur resmi pemerintah gitu. Nah, itu dilakukan untuk apa ya? Untuk mengisi di mana ruang kosong pemerintah gitu. Dan itu lebih diisi oleh para expert, para praktisi, dan itu memberikan kontribusi yang cukup cepat ya terhadap percepatan pembangunan ya. Mungkin barangkali itu bisa diadopsi ya di DLHK atau di pemerintah Kota Pekanbaru ya, Bu Rima. Baik. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ya, closing statement bagi para dua narasumber dari DLHK dan dari pengamat ya. Saya ingin ke Bu Rima dulu. Apa nih kira-kira pesannya atau mungkin ajakan atau seruannya supaya memang masyarakat bisa dilibatkan dalam pembangunan RTH ini? Silakan, Bu Rima. Yang pasti dengan kondisi Pekanbaru saat ini ya, kita yang merasakan kondisi cuaca, pengaruh iklim global gitu ya. Memang perlu kita peningkatan tidak hanya luasan RTH, tapi untuk di lingkungan kita sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Mas Kukuh, bahwa kita sendiri harus menciptakan atmosfer segar gitu ya di lingkungan kita, penanaman pohon itu mungkin perlu kita intensifkan lagi gitu ya. Tidak hanya kita menunggu pemerintah untuk menyediakan RTH publik seperti itu. Jadi dari kita sendiri, sehingga memang saat ini ya isu global perubahan iklim itu sudah sangat gencar. Semua pihak, semua lini itu sudah bergerak untuk mengatasi perubahan iklim, sehingga memang perlu RTH ini ya untuk meningkatkan serapan karbon di Kota Pekanbaru. Oke, baik. Dari Mas Kukuh, apa seruannya nih atau ajakannya kepada kelompok-kelompok muda lah mungkin khususnya? Baik, jadi secara umum bisa kita sampaikan bahwa tata ruang kota kita merupakan tata ruang milik bersama gitu. Artinya itu bukan menjadi domain satu pihak saja. Jadi siapapun masyarakat dalam konteks yang luas itu bisa berpartisipasi, berkontribusi, itu memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk bisa menentukan tata ruang yang memang itu menjadi tata ruang yang manusiawi dalam tanda kutip, kemudian yang ramah lingkungan, kemudian tentu yang berkelanjutan ke depannya. Sehingga
tinggal mendorong saja sebenarnya peran dari masyarakat tadi, apakah itu dari swasta, masyarakat, kemudian perguruan tinggi dan sebagainya, termasuk dari anak-anak sekolah gitu. Jadi itu bisa berkontribusi langsung gitu, di dalam penelitian ataupun pemanfaatan RTH kelemahan dalam tata kelola pusat. Terima kasih, Pak. Betul. Oke, artinya masyarakat punya hak ya untuk tahu bahwa ruang publik di Kota Pekanbaru, ruang A dibangun apa, ruang B dibangun apa, ruang C dibangun apa gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang eksklusif dan bukan sesuatu yang tak tersentuh gitu ya. Tapi boleh diketahui. Oke, itu menarik sekali. Jadi sahabat Green, tunggu apa lagi? Pagi aja, pagi. Anda punya hak untuk terlibat. Mungkin bisa ya, kalau mungkin tidak tidak top down ya, juga bisa bottom up ya. Artinya ini diinisiasi oleh masyarakat untuk mendorong bagaimana pemanfaatan dan percepatan RTH. Oke, baik, itu tadi diskusi kita di special talk show kolaborasi hijau Green Radio Line bersama dengan Info PKU. Terima kasih atas partisipasinya Mas Kuku Destanto, praktisi perencanaan wilayah kota. Mas Ali, izin dikit boleh nggak? Oke, ya silakan Pak Gadis. Mungkin closing statement dari Pak Gadis, silakan. Iya. Ya. Tapi videonya tolong diaktifkan. Oke. Boleh? Ya. Sudah Pak. Nah. Baik. Terima kasih Pak Zali, Pak Kuku, dan Pak Said Muhammad Zaki, Bu Rima yang tadi sudah mewakili Kepala Dinas LHK Kota Pekanbaru. Saya pertama mohon maaf tadi kan, karena kebetulan ada RUPS Bank BPR Pak. Jadi saya perkirakan selesai, tapi belum selesai. Ya saya menyimak aja tadi. Tapi gini, pertama kami terima kasih atas kegiatan ini, dan kami berharap ini bisa kita lakukan dalam skop dan jangkauan yang lebih luas mungkin Pak Zaki. Dan DLHK Kota Pekanbaru siap berkolaborasi untuk itu. Kita memang berkomitmen yang pertama dari Pemko sendiri, dalam hal ini DLHK, tentu harus kembali memperbaiki mindset kita terhadap pemahaman lingkungan kota. Ya, pertama itu wawasan terkait dengan lingkungan kota tentu harus kita perbaiki. Ini Bu Rima nanti akan berperan banyak kita dorong. Yang kedua, metodenya. Nah, kami melihat selama ini mungkin kemitraan antara pemerintah dengan stakeholder ya, dengan entitas lain yang ada di Kota Pekanbaru, itu dirasakan masih belum sesuai dengan harapan kita. Saya tahu di Pekanbaru ini banyak sekali komunitas-komunitas yang mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, tetapi belum belum tersambung ataupun terkoneksi dengan baik. Nah, ini perlu mungkin semangat kita bersama, dan saya berharap melalui forum ini kita bisa kembali menjangkau teman-teman entitas pelaku lingkungan. Nah, agar ke depan menciptakan lingkungan kota yang sehat itu merupakan agenda semua warga yang ada di Kota Pekanbaru. Ya, saya rasa demikian sementara statement dari kami. Sekali lagi kami terima kasih atas forum ini, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut secara total. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kami akan lebih concern lagi terhadap kegiatan-kegiatan sendiri. Terima kasih Pak Zaki, Pak Kuku, Pak Said, dan rekan-rekan semua. Bu Rima, terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih sahabat Green juga atas partisipasi Anda yang mendengarkan kami melalui live streaming di www.greenradioline.id atau juga yang mendengarkan di YouTube dengan pencarian Info PKU. Terima kasih, mudah-mudahan ini menambah nilai informasi buat kita semuanya, seperti apa kemudian kita terlibat berkontribusi mendorong pemerintah untuk menyediakan percepatan pengadaan ruang terbuka hijau di semua sektor ya, mulai dari tingkatan RT sampai dengan tingkatan kota begitu, dengan skema kemitraan yang kreatif tentunya dengan melibatkan banyak stakeholder. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
ruang untuk kita berkolaborasi bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rafsan Zali pamit undur diri. Stay green on Green Radio Line. Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan program Special Talk Show hari ini. Jangan kemana-mana, kita bergeser ke program berikutnya. Green Radio Line, your media.